Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randika Widianto Rangkuti. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Suska Riau. Di sini saya akan melakukan tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Desti Sartini, mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini saya akan membawa materi yang itu akhlak kepada diri sendiri dan kepada sesama. Oke, selanjutnya kita akan masuk materinya ya teman-teman. Oke, pertama kita akan membahas yaitu akhlak kepada diri sendiri. Nah, di sini akhlak kepada diri sendiri maksudnya itu akhlak terhadap diri sendiri, sikap seseorang terhadap dirinya pribadi, baik itu jasmani, sifatnya atau rohani. Manusia juga dapat diperbaiki akhlaknya dengan menghilangkan akhlak-akhlak yang tercela. Oke, kita masuk ke bagian yang selanjutnya, itu hikmah atau manfaat dari berakhlak pada diri sendiri. Nah, di sini terdapat beberapa hikmah atau manfaat dari berakhlak kepada diri sendiri, yaitu terdapat 3. Yang pertama, berakhlak kepada jasmani. Di sini kita mendapatkan manfaat yaitu jauh dari penyakit karena kita sering menjaga kebersihan. Yang kedua, tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. Dan yang ketiga, menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Oke, yang berakhlak kepada akalnya itu kita dapat memperoleh banyak ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, dan juga membantu orang lain dan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu berakhlak kepada terhadap jiwa. Di sini kita akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan buruk dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu akhlak kepada sesama manusia. Nah, di sini terdapat 4 pembagian dari akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama, akhlak kepada orang tua atau guru. Yang kedua, akhlak kepada saudara. Yang ketiga, akhlak kepada teman. Dan yang keempat, ada akhlak kepada tetangga. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini kita akan membahas tentang akhlak kepada orang tua atau guru. Nah, di sini terdapat beberapa akhlak kita kepada orang tua dan guru. Yang pertama, menaati keduanya dalam segala perintah dan larangan sepanjang perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Yang kedua, berkata lembut, dan mulia kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, Allah telah memerintahkan setiap manusia untuk berkata yang sopan dan santun dan dengan merendahkan diri kita terhadap orang tua dan guru. Dan yang terakhir yaitu harus didahulukan panggilan orang tua dan guru. Selanjutnya ada juga akhlak kepada saudara. Di sini kita beberapa akhlak kepada saudara. Yang pertama, adil terhadap saudara, menyayangi saudara dan jangan pernah suudzon kepada saudara. Selanjutnya ada akhlak kepada sahabat. Nah, di sini kita terdapat beberapa akhlak kepada sahabat. Yang pertama, saling menasehati, saling menyayangi dan menghargai, saling membantu dan tolong menolong, saling jujur dan memaafkan. Dan juga kita memiliki akhlak kepada tetangga. Yang pertama, kewajiban memuliakan tetangga, kewajiban menghormati hak beribadahnya, menghormati hak dia untuk melakukan kegiatannya. Dan yang terakhir, kewajiban kebersamaan. Nah, di sini kita juga dapat mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi bentuknya akhlak. Yang pertama yaitu ada insting. Nah, di sini insting berfungsi sebagai motivator, penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku seperti naluri makan, nutritif insting, naluri berjodoh, seksual insting, naluri keibubapakan, pet pattern insting, dan juga naluri perjuangan, combine insting, dan naluri bertuhan. Nah, faktor yang kedua yaitu adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, olahraga, dan sebagainya. Dan yang faktor yang ketiga yaitu keturunan. Faktor keturunan ini sifat yang diturunkan orang tua terhadap anaknya. Itu bukanlah sifat yang dimiliki yang tumbuh dengan matang karena pengaruh lingkungan, adat, dan pendidikan, melainkan sifat-sifat bawaan persediaan sejak lahir. Dan juga ada faktor terakhir yaitu faktor lingkungan. Suatu yang melingkupi tubuh yang hidup meliputi tanah dan udara, sedangkan lingkungan manusianya ialah apa yang mengelilinginya seperti negeri, lautan, udara, dan masyarakat. Lingkungan sangat berpengaruh ya terhadap akhlak manusia tersebut. Oke, sekian tugas UAS dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini saya kembali memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Randika Widianto Rangkuti. NIM saya 12 11 03 11 12 9. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya melakukan tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Desti Sartini SPDI MPDI dengan mata kuliah Akidah Akhlak. Dan sini saya mengambil subjek atau judul yaitu tadi akhlak terhadap sesama manusia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.